Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, shalom. Shalom, selamat Malam. 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 Shalom. Shalom, ya damai sejahtera Amin. bagi kamu sekalian ya. Damai sejahtera kita perlukan saudara di tengah dunia yang menekan kehidupan kita, yang dimana kita tidak nyaman. Jadi saudara kalau semakin tidak nyaman, semakin ingatlah rumahmu yang sejati, ya, rumahmu yang sesungguhnya. Karena this is not our home, ya, ini bukan rumah kita. Cepat atau lambat, semuanya akan berlalu, ya. Jadi saudara mau mempercepat atau memperlambat, ya itu pilihan ya saudara ya. Pilihan itu artinya begini, kita akan men-setting suasana batin kita. Mengenai itu kita rasa cepat atau rasa lambat, gitu saudara. Saudara tahukah bahwa hari Tuhan itu malaikat-malaikat pun tidak tahu. Yesus juga tidak tahu. Bahkan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah sekarang ini tidak tahu hari itu. Jadi kalau ada orang yang mensejajarkan Yesus dengan Allah Bapa itu, Yesus tidak tahu hari kedatangannya. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, itu luar biasa buat kita karena artinya Bapa lah yang menjadi sangat agung dalam hidup kita. Ya, Bapa yang merancang loh. Ya, untuk membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Karena di tempat dia berada itu, yaitu kota yang mulia itu, kota yang segala sesuatu tersedia. Saya ingat Wahyu pasal 21, ayat yang ke-7 kan, mengatakan, barang siapa menang, akan memperoleh semuanya itu. The whole things. Semua-muanya. Segalanya gitu. Apapun yang membuat engkau sedang suffering sekarang begitu ya, ada di bawah keadaan yang tidak nyaman begitu ya saudara, jangan pernah terikat dengan keadaan itu dan kemudian itu menjadi kegundahan hatimu. Jangan, karena it's going to be over soon. Dia akan berlalu sesaat dan sebentar lagi. Saudara kalau ingin masuk ke dalam dimensi atau irama waktu itu, ingatlah orang-orang yang sudah meninggalkan saudara. Itu caranya. Itu caranya. Jadi saya ingat, oh iya ya, orang tua saya udah tidak ada ya. Seperti baru hari kemarin. Jadi saya pikir, iya, ini sebentar lagi. Jadi nggak perlu lama-lama. Ingat saja orang-orang yang sudah pergi dan meninggalkan. Saya ingat seorang anak ya, Pak Lepri juga kenal. Anaknya baik banget. Waktu itu sangat kecil, saya baru SMP ya saudara ya. Saya bilang ini anak sepertinya titisan malaikat gitu. Ia sangat baik. Tapi anak ini adalah anak yang broken home. Jadi ditinggalkan oleh papanya gitu ya. Jadi hadiahnya dengan mamanya dan mamanya juga kemudian pergi dan kemudian ditinggal dia dengan ya siapa kakek neneknya gitu. Dia selalu bantu saya, dia punya moralitas yang luar biasa gitu. Dia punya moralitas yang luar biasa. Dia pergi begitu cepat, ya, begitu cepat. Dia pergi begitu cepat dan itu menyedihkan buat saya waktu itu ya. Dan saya tidak ada pada saat dia pergi, jadi saya hanya ingat gitu. Wah, orang baik ya pergi. Jadi saya untuk mengingat bahwa waktu ini akan segera berlalu, saya selalu ingat orang-orang yang sudah pergi. Karena kita ingat bahwa kayaknya baru kemarin ya. Kalau begitu, sepertinya waktu di depan kita juga tidak akan terlalu lama kan begitu. 1, 2. Kalau saudara punya ikatan dengan orang yang sudah pergi itu, tentu saja saudara ingin bertemu dan berjumpa secepat-cepatnya dengan mereka itu, bukan? Itu juga kekuatan.
Ya, jadi kalau ada seperti Paulus bilang, aku yakinnya Paulus itu dia menimbang-nimbang segala sesuatu. Dengan segala yang dia miliki dan segala sesuatu yang dia anggap keuntungan, itu dia timbang. Tapi dia bilang, aku yakin penderitaan sekarang ini, zaman sekarang ini, pakai kata zaman, itu tidak dapat dibandingkan dengan the glory, gitu, kemuliaan yang akan diberikan. Saudara, kalau saudara ingin menggambarkan kemuliaan itu, ya ingatlah, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang saudara memiliki relationship dengan mereka. Saudara akan jumpa. Itu saudara apakah saudara pikir ini taktis atau taktik untuk kemudian melupakan semua masalah ini? Bukan. Emang itu satu-satunya solusinya. Emang itu satu-satunya solusi. Ya. Ini bukan fatalisme, saudara ya. Tapi ini adalah pengetahuan akan kebenaran. Saya cari-cari tadi di Alkitab, rupanya kata-kata itu konsisten sekali. Jadi Allah itu memberikan kepada kita satu hal yang sangat besar, yaitu kasih karunia. Tapi hal yang kedua adalah pengetahuan akan kebenaran. Yesus mati untuk seluruh dunia. Hapus seluruh dosa dunia. Tapi ada hal kedua yang jauh-jauh lebih penting dari itu adalah pengetahuan akan kebenaran. Karena siapa yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia dari segala sesuatu yang membelenggu dia untuk diubah oleh Tuhan. Diubah untuk satu hari nanti masuk, terhisap, tersembunyi bersama Kristus dalam kemuliaan. Dan hanya itu cara untuk jumpa dengan Bapa. Kalau kita setiap hari bilang, Bapa kami yang di surga, merenung-renungkan, mencoba untuk memiliki imajinasi dan fantasi Bapa itu bagaimana kasih, kekudusan, kebaikan, kemurahannya. One day you are going to see Him, gitu. Saudara akan melihat Dia satu hari nanti. Ya, saudara akan melihat Dia, akan melihat kemuliaannya. Dan saudara, Paulus menceritakan bahwa hampir secara manusia dia tidak punya kekurangan. Bahkan dia bilang, kalau manusia bermegah, aku terlebih lagi. Dia bilang begitu, aku terlebih lagi. Aku terlebih lagi. Gitu saudara. Ya. Tapi dia bilang, itu semua kuanggap rugi. Maksudnya apa? Dia tidak dapat untung. Saudara tahu rugi itu apa? Bukan tidak untung. Rugi itu bukan berarti impas gitu loh, saudara. Ya. Tidak rugi itu bukan berarti impas, tapi tidak rugi itu artinya ya tidak untung. Gitu. Dia katakan segala sesuatuku anggap rugi karena aku tidak untung. Itu. Artinya apa, saudara? Tidak dapat keuntungan yang dari Yesus. Gitu. Tidak dapat keuntungan yang dari Yesus. Apa keuntungan dari Yesus itu, saudara? Bisa jawab? Apa untungnya saudara ikut Yesus? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya dari tadi aku mau tanyain nih. Apa untungnya saudara ikut Yesus? Tidak sakit? Ingin masuk ke rumah Bapa bersama-sama Yesus. Kita dimuliakan bersama. Ya, ingin masuk ke rumah Bapa bersama-sama Yesus, dimuliakan bersama dengan Yesus. Itulah kenapa kita ikut Yesus. Betul sekali. Karena ada jawaban-jawaban lain yang menenggelamkan saya dan saudara pada terminal-terminal sementara loh di dunia ini. Yang itulah keadaan yang membuat saya dan saudara damai sejahtera itu tidak memerintah dalam hati. Dia tidak memerintah, dia tidak menguasai gitu di dalam hati saya dan saudara. Ini tidak mudah. Wah, saya ngomong begini itu, saudara, saya dalam perjuangan yang sangat berat untuk mencapai itu. Ya, saudara, lingkaran dalam saja harus terus berjuang. Apalagi lingkaran luar nih, saudara. Ya, tidak mudah, gitu ya.
Jadi ikut Yesus itu kita harus memiliki fantasi akhir gitu, saudara. Fantasi akhirnya itu adalah di rumah Bapa bersama Dia, ya, dimuliakan bersama dengan Dia. Kalau hanya untuk tidak sakit ke dokter loh, saudara. Ya nggak perlu Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, bisa. Tapi dokter, saudara, saya tanya, apakah bisa menyembuhkan saudara, dokter? Saudara pasti bilang, iya. Saya makin tuh obat dari resep tuh, saya sembuh. Ya kan? Pasti, saudara. Apalagi kalau bilang, apakah kalau hanya dikatakan Yesus dapat membuat hidup saya sejahtera? Jangan-jangan kita berpikir bahwa yang membuat sejahtera adalah usaha kita, pekerjaan kita, income yang kita cari, begitu kan? Biasanya kecuali hamba Tuhan itu yang bisa jawab begitu. Karena dia tahu banget bahwa dia dapat uang dari kolekte kan? Persembahan. Biasanya hamba Tuhan bisa jawab gitu bahwa Tuhanlah yang menjaga hidupku. Karena dia nggak kerja. Ya maksudnya dia kerja untuk apa ya? Untuk pengembalaan gitu ya, dan dapat dari situ. Dia mudah untuk bicara gitu. Tapi orang-orang sekuler yang di luar itu tidak mudah untuk jawab itu, saudara. Dia pasti bilang, iya, ini dari hasil jualan, omset. Kamu pikir ini nih, tangan ini pok gitu ya misalnya ya. Atau harus jalan 8 jam tiap hari untuk mendapatkan itu. Tidak mudah untuk katakan itu dari Tuhan kan. Jadi kalau nih pengetahuan akan kebenaran itu tidak sempurna, tidak sejati dalam hidup kita, tidak sejati ya, bukan sempurna ya, sejati dalam hidup kita. Kita damai sejahtera itu tidak memerintah dalam hati kita. Kita bimbang dan gelisah. Mohon maaf, saudara, yang saya sebut tadi itu hal-hal yang sangat besar. Banyak hal kecil. Banyak hal kecil yang bisa membuat kita desperate, hilang harapan, hilang asa gitu. Dan kemudian harus mencari gitu. Apa ya yang bisa membuat saya kemudian terhibur. Karena pilihan-pilihan yang saya ambil, ada banyak hal yang membuat saya bisa putus harap, bisa terdegradasi gitu, berkurang damai sejahteranya. Tapi dengan pengetahuan akan kebenaran, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gitu. Nah, saya di sini hanya dengan satu tujuan, saudara. Tidak ada yang lain kecuali satu. Membawa saudara kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena kebenaran itu hidup, saudara. Ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, artinya apa, saudara? Firman itu tidak terlepas dari Allah. Firman-Nya Allah. Firman itu berkuasa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki dan akan berhasil. Maksudnya apa, saudara? Bukan Bapa mengubah sekelilingmu. Bukan. Tapi Bapa mengubah dirimu sehingga engkau dapat melihat semua yang di sekelilingmu itu tidak lagi menjadi masalah, tidak lagi menggelisahkan, tidak lagi menakutkan. Apakah hal itu kemudian tidak menakutkan buat orang lain? Tetap menakutkan. Tadi Pak Lepri bilang, Ibu Esther bilang, ada orang-orang lompat ke laut di Hawaii. Itu baru permulaan. Akan semakin keras. Makanya kalau saya lihat begitu, saya hanya dalam hati malah lebih, ayo Tuhan, semakin keras lagi. Saudara, saya jujur di sini ya, saya nggak mau. Saya bilang, ayo biar kita lihat siapa yang api, siapa yang sekalian siapa yang dimuliakan ini. Iya, saya sih nggak tahan ada di sini, saudara. Sub ini kan cuma sementara. Dibayar tiap tahun, kalau sampai waktunya bayar lagi perpanjang. Tapi sebenarnya saya tidak mau di sini untuk kemudian register tahunan terus, atau kemudian besok kita ketemu lagi, enggak. Kalau bisa kita ketemu di surga langsung di rumah Bapak, kan begitu. Itu sukacita saya tuh. Benar-benar hari sekarang nih saya penuh dengan, wah kalau kita langsung nih ya, tiba-tiba ada di satu tempat. Wah, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pergabungan. Segala sesuatu yang jahat itu berlalu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah kita harus selalu bersikap dalam hidup ini. Supaya apa, saudara? Supaya dari hari ke hari, ini yang penting ya, dari hari ke hari, kita mencapai kedewasaan penuh. Sampai pada satu tingkat kepenuhan dalam Kristus. Nah, kalau tingkat kepenuhan dalam Kristus itu, saya dan saudara kemudian tersembunyi di dalam Kristus. Saudara tahu kan, tersembunyi itu apa? Tersembunyi itu sampai tidak kelihatan. Artinya kau dan Kristus itu serupa gitu. Tidak lagi bisa dibedakan. Kalau Kristus dicaci maki diludahi, tidak melawan, tidak membela diri, dan kau dapat seperti itu, engkau semakin tersembunyi. Engkau semakin kepenuhan Kristus. Engkau mencapai pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kau gitu. Wah, itu luar biasa. Sampai saudara sampai tidak memiliki. Ini luar biasa loh. Sampai tidak memiliki gitu. Saudara, orang sampai bilang, kok kamu diam aja? Terus saudara bilang gini, emang harus kenapa ya? Nah, artinya memang bibitnya itu udah ada. Mati, titik, nol putul habis. Itu pernah nggak saudara begitu? Dalam bagian-bagian tertentu dalam hidup saya itu, saya seperti demikian. Orang lihat, kok diam? Emang harus ngapain? Nggak punya. Saudara. Ya, tapi banyak bagian yang lain yang masih sekolah, saudara. Masih TK, wah, saudara. Masih jauh. Banyak juga yang harus diselesaikan. Ini pengantar ya, saudara. Udah jam 9. Kita mulai materi yang sebenarnya. Bapak Ibu, saya usulkan ke Pak Lepri untuk tolong ditunda kuisnya besok. Ya. Supaya kuisnya besoknya. Saya mau, karena saya lihat dari materi itu ada 4 materi yang Adam terakhir. Jadi, saya ingin memberi penekanan supaya jangan sampai lolos ini soal gitu ya. Adam terakhir ini besok itu soalnya ada 12 nomor kelihatannya ya, kalau tidak salah itu saya lihat dari pengumuman. Jadi, saudara bisa perhatikan malam hari ini, siapa tahu akan membantu saudara ya. Karena 20 totalnya ya, saya perhatikan ada 4 tema yang kaitannya dengan Adam yang terakhir. Saudara, ini penting buat kita. Kalau sampai kita disebut bahwa harus tersembunyi bersama Kristus, dan itu artinya kita mengenakan hidupnya Kristus, maka ini poin penting. Karena apa? Ketika tersembunyi bersama Kristus dan mengenakan hidupnya Kristus, this is the only condition, ini hanyalah kondisi satu-satunya di mana kita bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Masuk ke rumah Bapa. Inilah satu-satunya cara. Nah, mempelajari hidup Kristus yang adalah Adam yang akhir, ini kita nggak punya pilihan lain. Inilah pengetahuan kebenaran yang harus kita sampaikan. Kita harus kita harus mengerti gitu, saudara. Nah, dari diagram terakhir kita ya ini ya. Oke, itu hati-hati itu. Sorry ya, saudara, ada orang-orang yang mau masuk yang dari namanya saja kita sudah bisa lihat. Oke. Nah, inilah saudara ya yang kita bahas kemarin kan. Ini ya. Nah, ya. Bahwa ketika Adam terakhir ini hadir di dunia, diutus oleh Bapa, dan dia sendiri adalah anak tunggalnya Bapa, gitu ya, yang disebut manusia Kristus Yesus, maka sesungguhnya ada yang menarik dari situ, yaitu bahwa Adam yang akhir ini bukan hanya manusia biasa, begitu ya, yang kita bahas di sini ya, bukan hanya makhluk hidup yang seperti hidup sebagaimana makhluk yang harus hidup, gitu ya, yaitu bernafas, kemudian melakukan semua
aktivitasnya, begitu ya, bertahan hidup, gitu ya. Tapi Adam yang akhir ini itu adalah roh yang menghidupkan. Dia adalah roh yang menghidupkan. Artinya apa? Oh, makhluk yang hidup ini rupanya mati, saudara. Mati. Adam yang pertama, yaitu manusia pertama, rupanya makhluk hidup yang mati karena dosa. Kita sudah bahas itu ya. Tapi Adam yang akhir ini menghidupkan. Nah, saudara, ini yang kita sudah selesai bahas itu ya. Dan Yesus menjadi pengantara, ya kan? Dia menjadi perintis dan pengantara. Bahkan dia menjadi imam besar, ya. Imam besar yang masuk ke belakang tabir. Wah, dia korbankan dirinya. Dia jadi perintis. Akhirnya dia menjadi pengantara. Dan itu yang menarik, saudara. Di hadapan pengadilan Kristus, di hadapan penghakiman akhir, saudara. Ya, pendakwa-pendakwa itu akan mendakwa saudara dengan segala catatan-catatan dalam kehidupan saudara. Tapi dia adalah pembela. Dia akan menjadi pembela, saudara. Ya, bahwa dia telah menjadi penebus atas setiap dosa dan kesalahan saya dan saudara. Nah, yang menarik tuh begini. Nah, ini perlu di stop sedikit di sini. Yang menarik begini. Wah, berarti Yesus sudah menjadi pembela dong untuk dosa saya. Nah, begini saudara. Ruangan itu, tempat penghakiman atau pengadilan itu adalah ruangan atau tempat yang di mana orang-orang yang dimuliakan saja yang bisa masuk. Yang tidak masuk boro-boro dibela. Orang pembela ada di dalam ruang hakim, ruang pengadilan. Saudara bisa tangkap nggak yang saya maksud? Jadi jangan serta-merta berkata bahwa dia sudah menebus dosaku sehingga dia menjadi pembela atas dakwaan-dakwaan atau tuntutan atau tuduhan-tuduhan terhadapku atas semua catatan-catatan di hidupku. Yes, kalau ada di dalam ruangan itu. Nah, saudara masuk nggak dalam ruangan itu? Yang masuk itu adalah yang dimuliakan bersama dia, atau kata singkat, yang terangkat. Yang diangkat ya pasti. Ya, pasti masuk. Itu penting. Nah, saudara, seperti kita sudah bahas, seperti Kristus terangkat ke surga, saudara harus pastikan saudara juga terangkat ke surga. Itu tidak ada di buku manapun. Hanya ada di dalam pengetahuan akan kebenaran. Dan kebenaran mengenai anak domba. Dan itu kaitannya dengan kitab kehidupan anak domba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menjelaskan pokok yang terakhir ini, Adam terakhir sebagai pokok keselamatan, inilah makna yang tertinggi dari itu. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan dulu ya. Apakah yang tidak terangkat masuk dalam penghakiman tahta putih? Betul sekali. Yang menarik di situ, di penghakiman tahta putih, tidak ada pembela. Jadi semua orang hanya dihakimi menurut apa, saudara? Ada yang tahu? Menurut perbuatan. Menurut perbuatan, betul. Gitu. Dan siapa yang dihakimi menurut perbuatan itu? Itu yang namanya tercatat di kitab kehidupan. Itu yang mengerikan, kan? Jadi kitab kehidupan dibuka dan semua orang yang dicatat di situ dihakimi menurut perbuatan. Nah, itu saudara udah mulai nanti ya, saudara kalau ada pertanyaan di situ kita bisa bahas. Ini pentingnya bahas mengenai pokok keselamatan. Ini pentingnya bahas mengenai yang apa? Penebusan, ya, bahas mengenai bahas mengenai roh yang menghidupkan. Ini pentingnya, saudara. Ujung-ujungnya adalah tersembunyi bersama Kristus. Bukan tersembunyi di dalam Kristus loh. Kata-katanya itu menarik. Tersembunyi bersama Kristus. Di dalam Allah. Di dalam rencananya Allah. Rencana apa yang Allah miliki untuk saya dan saudara? RDS. Memanggil kita masuk dalam kemuliaan. Kemuliaan, ya betul. Jadi
membawa banyak orang kepada kemuliaan, itu di dalam Ibrani 2 ayat 10, memanggil kita kepada kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 10. Gampangnya ingatnya ya, 10. Itu. Jadi memanggil dan membawa kita kepada kemuliaan. Dia yang merancang itu. Dan rancangannya itu melalui apa? Yesus Kristus. Ya, yaitu Adam yang akhir, menjadi pokok keselamatan, menjadi pelaku, menjadi penyebab tunggal agung gitu. Dan saudara dan saya harus tersembunyi bersama dia. Bersama dia. Nah, yang menarik sebelum kata tersembunyi bersama dia, dibilang gini, karena kamu telah mati. Karena kamu telah mati. Dan tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi, yang pertama adalah yang terutama adalah kita harus mati. Kita telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. We have to die. Ya, apa istilahnya ya? Bukan every day ya, gitu ya. In every moment gitu. Kalau every day dia bilang nanti saja kalau saya mau tidur baru saya mati, Pak. Enggak, every moment, setiap saat kan, setiap kejadian dalam hidup. Gitu. Itu bukan show up gitu, saudara. Bukan kemudian jadi satu eviden gitu, oh kita sudah mati. Enggak. Ya, every second ya. Every time. Tapi maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah supaya kita semakin tersembunyi bersama Kristus. Nah, kita akan semakin tersembunyi itu kalau kita semakin diubah serupa dengan Dia. Sampai Kolose 1 ayat tadi itu kan Kolose 3 ayat 3. Sampai Kolose 3 ayat 4 katakan apa? Sampai hidup Kristus itu kita kenakan. Dan apabila Kristus itu adalah hidup kita. Wah. Kristus itu adalah hidup kita, ya. Jadi di sini kita harus sampai pada pengetahuan akan kebenaran yang membawa kita kepada kedewasaan penuh sampai pada satu tingkat kepenuhan Kristus. Itu kata-kata itu menarik sekali buat saya, saudara. Kita harus memiliki pengetahuan kebenaran yang membawa saudara kepada kedewasaan penuh, yaitu satu tingkat kepenuhan di dalam Kristus. Karena Kristus itu kepenuhan Allah. Gitu, saudara. Nah, itulah yang artinya kita itu, Kristus itu adalah hidup kita. Gitu. Nah, saudara, ini semua adalah saudara, ini adalah firman Tuhan tuh, saudara ya. Nah, yang menarik buat kita adalah bagaimana kita mengenakan firman ini. Karena Kristus tuh mengenakan firman itu. Sehingga firman itu ya yang membawa dia memiliki kodrat yang ilahi dalam dirinya. Yang ilahi dalam dirinya. Ya. Yang kemudian dia membuat dia, saudara ya, membuat dia, ini yang kita mau lanjut pelajari, yang membuat dia ditinggikan, diangkat gitu. Dan hari ini Kolose 3 ayat 1 katakan apa? Kristus itu ada di surga. Di atas. Di mana Kristus ada. Gitu. Ya kan? Dia ada di sebelah kanan Allah. Gitu. Nah, kalau kita nanti kita ya nextnya, tapi kita harus di sini dulu ya, pelan-pelan di sini ya. Saudara, jadi kita kembali ke bahwa Adam yang akhir ini itu menghidupkan. Saudara harus tahu kata itu, menghidupkan. Karena kita sudah mati kan? Gitu. Nah, menghidupkan ini artinya ya apa? Hidupnya Kristus, gitu, ya. Nah, Kristus sudah menjadi pelaku awal, dia menjadi perintis gitu. Dan bukan hanya perintis dan pelaku, tetapi dia malah pengantara. Wow, pengantara. Main bagian akhir juga. Keimamatannya itu berfungsi. Wih, luar biasa itu menurut saudara. Bisa tangkap nggak kata-kata ini? Keimamatannya itu terus dia emban sampai dia jadi pembela buat saya dan saudara. Saudara mau dibela oleh Tuhan,
dibela oleh Yesus. Nah, ini menurut saya penting sekali. Ya, ini kalau ada saudara yang lagi cinta akan bagaimana akhir zaman itu, bagaimana proses kesudahan orang-orang percaya itu, ini akan menarik gitu saudara, ya. Ini akan menarik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan Kristus itu hidup kita, mari kita lihat hidup Kristus, bagaimana dia kemudian dia didengarkan oleh Allah Bapa yang mengutus dia loh. Bagaimana dia kemudian diangkat oleh Allah Bapa. Kemudian bagaimana dia kemudian dimuliakan. Nah, saudara tahu, dia duduk di sebelah kanan itu, bahkan bukan kata-kata duduk saja ya, kadang-kadang ada beberapa ayat dibilang dia berdiri di sebelah kanan. Jadi yang mana yang benar? Nah, sebenarnya hanya ada satu ayat yang bisa menjelaskan itu, saudara, yaitu Wahyu 21 ayat 23. Saudara udah tahu itu ya, bahwa di dalam kota itu, ya, kemuliaan Allah itu meneranginya dan anak domba itu menjadi lampunya. Dan ini bicara mengenai kemuliaan, gitu. Artinya surrounding, kan Allah itu roh. Terus bagaimana tahu kanan dan kirinya, gitu kan ceritanya, atau duduk dan berdiri, gitu kan? Ya, tapi di sini saudara bisa lihat bahwa ini bicara mengenai apa? Mengenai kemuliaan itu saudara? Dinyatakan oleh anak domba yang ada di dalam kota yang mulia itu, di tahta itu, anak domba lah yang menyatakan kemuliaannya itu, saudara. Ya, oke, kita kembali ke diagram kita ya, teman-teman. Nah, jadi dari keseluruhan proses ini, saudara ya, Adam yang akhir ini adalah roh yang menghidupkan. Dialah yang dapat membawa saudara masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Ya, masuk ke dalam rumah Bapa. Nah, orang yang ikut atau turut dimuliakan bersama dia adalah orang yang hidup sama seperti dia hidup. Gitu, saudara. Nah, itu yang disebut dia adalah pokok keselamatan. Nah, mari kita lihat, saudara ya, di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 ya, kita perhatikan apa kata firman Tuhan di situ dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara catat, hidupnya Yesus sebagai manusia, ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Apakah saya dan saudara sering melakukan itu? Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa, kepada dia. Jadi dia lakukan seperti apa yang kita lakukan. Yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Bapa yang selamatkan Yesus dari maut itu karena kesalehan Yesus. Iya, Yesus telah didengarkan, saudara. Nah, jadi dalam hidupnya sebagai manusia, dia harus tunduk pada maut seperti manusia. Mati. Ya. Saudara kalau ingat Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 3, kan jadi tahu nih. Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Nah, daging tuh harus mati. Saudara, oke? Dia adalah Yesus Kristus yang juga merasa lapar, dicobai. Saudara mendapat cobaan, berdarah-darah, dan sekarat. Dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Dia dapat merasakan kengerian murka Allah. Karena apa? Murka Allah itu bangkit ketika melihat kelaliman, ketidakadilan, dosa. Itu murka. Dan karena apa? Karena semua dosa ditimpahkan kepadanya. Jadi dia rasakan itu. Beban dosa dunia ditimpahkan. Tetapi dia dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Melalui kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Karena kesalehannya. Nah, ayat selanjutnya katakan. Jadi sekalipun dia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Di sini muncul, saudara ya. Kalau biasanya Pak Daniel ingat ayat Yohanes 14 ayat 6, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan hidup. Di sini rangkumannya di sini, Pak. Ia adalah pokok keselamatan itu. Baik itu di dalam jalannya,
baik itu di dalam kebenarannya seperti apa, baik itu dalam hidupnya seperti apa, ya. Dan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan katakan ini, pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat kepadanya. Dia menjadi pokok keselamatan. Jadi sekalipun dia adalah anak tunggal seperti yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 18, orang mengira dia akan terhindar dari penderitaan, tapi ternyata tidak, saudara. Ya. Dari sini ada refleksi yang kita bisa ambil dari Ibrani 12 ayat 7 ya. Tidak ada, kalau saya dan saudara harus tersembunyi bersama dengan Yesus, mengenakan hidupnya. Kalau anak ini tidak terhindar dari hajaran, maka tidak ada satupun anak-anak yang diangkat oleh Allah terbebas dari penderitaan. Melainkan harus menanggung hajaran. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, kalau saudara perhatikan Ibrani berapa? 12 ayat 10. Ya. Tetapi Bapa menghajar kita supaya kita dapat beroleh bagian di dalam kekudusan. Ya. Nah, jadi Yesus Kristus dimuliakan melalui apa, saudara? Melalui penderitaan. Tidak ada satupun anak yang diangkat oleh Allah terbebas dari penderitaan. Kalau Yesus harus menderita untuk dimuliakan, maka setiap orang yang mau dimuliakan bersama dia, memang itu harus jalannya. Saudara mau pasti untuk masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam Yerusalem baru, hanya satu kepastiannya, yaitu kalau hidup kita serupa dengan hidupnya Kristus. Menjalani hidup atau jejak-jejak hidupnya Kristus, kita juga ikuti. Di dalam ketaatannya, dia sudah belajar mencapai kesempurnaannya. Meskipun dia tidak pernah tidak taat, saudara perhatikan ini, meskipun dia tidak pernah tidak taat, tapi dia belum pernah melakukan tindakan ketaatan seperti itu. Bagaimana dia harus minum cawan yang harus diminum di Taman Getsemani. Dia belum pernah. Dan dia taat sampai mati. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Nah, saudara, di sini dia telah mencontohkan kepada kita, supaya dalam seluruh kesesakan di dalam hidup kita, ya, kita belajar ketaatan dengan kerendahan hati terhadap kehendak Allah. Di dalam kesesakan, kita membutuhkan kesesakan untuk mengajari kita sikap berserah. Saudara, kalau ada di dalam kesesakan, selalu ingat bahwa ini adalah apa, saudara? Saya harus menjalani hidupnya Kristus. Melalui penderitaannya, itulah Yesus Kristus mencapai, dan ketaatannya itulah Yesus Kristus mencapai kesempurnaan dan telah menjadi pokok keselamatan. Ya, dia adalah pelaku penyebab agung dari keselamatan. Di dalam Interlinear Bible ya dikatakan dia adalah aitios, ya. Aitios dari aionios sotera, soteria, saudara ya. Jadi dia adalah pokok atau pelaku penyebab agung dari keselamatan itu, ya. Karena apa? Karena dia yang menjalani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan, pelaku penyebab dari keselamatan itu. Karena apa? Karena dia mengenakan firman. Karena dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri, tetapi segala sesuatu yang dikehendaki Bapa ku lakukan. Itulah firman yang dia lakukan. Saudara, itu firman yang dia kenakan dalam hidupnya. Dia hidupi dalam hidupnya, saudara. Sampai dia, firman itu, saudara, bekerja, membuat nampak keilahian. Nah, ada satu ayat yang saya, nanti saudara ya, Roma 1 ayat 20 ya. Jadi tidak tampak kekuatan dan kekuasaan dan keilahian Allah itu. Tapi ketika firman itu dikenakan oleh
Kristus, manusia Kristus Yesus, maka keilahian Allah itu timbul, saudara. Kita dapat lihat, dan itulah yang disebut kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Sehingga ini penting, saudara ya. Sehingga dia itu menjadi kepala. Jadi bayangkan, saudara ya, dia itu perintis. Kemudian dia menjadi perintis, kemudian dia menjadi pengantara. Ya, dia menjadi perintis, kemudian sekalipun dia sudah masuk, dia tetap bawa saudara, dan dia menjadi apa, saudara? Dia tetap menjadi pengantara saudara loh. Dia tetap menjadi pengantara. Jadi bukan dia jadi perintis kemudian dia udah selesai ya, kamu masuk sendiri. Enggak, saudara. Dia menjadi pengantara, dan kemudian dia menjadi pembela ketika dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan itu tetap hadir di dalam ruang pengadilan, ruang penghakiman. Dia menjadi pembela. Nah, untuk satu jemaat, dia adalah kepala dari jemaat itu, yang adalah tubuhnya. Ya, dan tubuhnya ini mereka harus kepenuhan Kristus. Kisah 1:19-20 katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Dan oleh dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Allah mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara, bayangkan saudara, secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya apa? Firman itu jadi manusia. Firman itu jadi manusia. Hendaklah kamu ya mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara bayangkan itu. Mengenakan, hendaklah kamu ya dalam hidupmu gitu ya. Saudara baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, saudara, jadi secara jasmania, saudara juga, kita juga dapat seperti Yesus yang firman itu dapat berdiam di dalam kita. Dengan demikian maka kepenuhan Allah itu akan berdiam dalam kita. Apanya kepenuhan Allah? Keilahiannya, kekudusannya, ya. Sering orang katakan moralitasnya Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, saudara, ya, kata-kata berikutnya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, nanti kita bahas ini ya, masalah dia kepala dari pemerintah dan penguasa. Ya, karena apa? Karena kepada Yesus diberi kuasa. Makanya di Matius 28 ayat 20 dia katakan apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Jadi dia diberikan kuasa. Oleh siapa? Oleh Allah, Bapanya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia diberikan oleh Allah Bapanya. Efesus 1:22 ayat 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Saudara, ini menarik ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Ya. Jadi Yesus telah diberikan Allah kepada jemaat. Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat menjadi kepala dari segala yang ada. Ya, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu yang kepenuhan Dia, kepenuhan Kristus. Itu yang kita sebut tadi tersembunyi bersama dengan Kristus. Kalau mengenakan hidup atau jejak hidupnya Kristus, ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara, inilah yang kemudian kenapa di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan dialah cahaya kemuliaan itu. Karena apa? Karena di dalam Dia secara penuh berdiam kepenuhan kealahan. Makanya dikatakan cahaya kemuliaan. Saudara lihat ya, cahaya kemuliaan. Dia bukan kemuliaan itu sendiri. Selalu ingat ya. Kemuliaan itu datangnya dari Bapa. Dialah sang mulia itu. Tapi dia adalah Yesus yang kepenuhan kemuliaan, kepenuhan Allah, yaitu keilahiannya, kekudusannya, saudara, moralitasnya, sehingga dia menjadi cahaya kemuliaan.
Dia adalah gambar wujud Allah. Saudara, dia adalah sebuah gambaran yang luhur dan mulia mengenai apa? Sang juru selamat yang agung itu, di mana kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Kristus setelah Kristus. Nah, ini perhatikan, katakan ini saudara. Setelah Kristus, sekalipun dalam rupa Allah, sekalipun dalam morphetheos, rupa Allah, memiliki kualitas tidak berdosa. Nah, ini menarik tuh. Kualitas yang tidak berdosa loh saudara. Ya, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba, morphedulos. Jadi dari morphetheos jadi morphedulos. Tapi yang menarik saudara ya, dan menjadi sama dengan manusia. Ada menarik di sini. Menjadi sama dengan manusia. Antropos. Antropos, manusia itu antropos. Artinya apa? Memiliki kemungkinan kelemahan untuk memilih berbuat dosa loh. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Dia minta, 3 kali dia minta. Saudara, saya mau tanya. Kalau dia 3 kali minta, sebenarnya sungguh-sungguh minta tidak? Pas 1 kali saja pasti sebenarnya mau. Ini 3 kali, tapi always dia katakan, jangan kehendakku yang jadi. Jadi ini kata-kata ini tidak ini loh saudara, ya, bukan ringan, tetapi sesuatu yang sangat utama. Ya, dia dalam morphetheos, rupa Allah, ya. Ini demuts, ini demutnya sama dengan demuts Allah, kualitas, moralitas, gitu ya. Tetapi apa yang menarik? Dia belum kepenuhan kealahan, saudara. Ya, dia belum kepenuhan kealahan. Ya, tapi dia dalam rupa Allah. Ya, dia memiliki kualitas, gitu, saudara. Ya, dia telah mengosongkan dirinya. Nah, poinnya kan yang menarik. Dia menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi memiliki kemungkinan, diperlengkapi kemungkinan kelemahan itu. Wah, dalam bahasa Inggrisnya itu menarik sih sebenarnya. Jadi dia punya 2 maut sebenarnya. Dia bisa menjadi manusia yang gagal, atau dia menjadi the man of Christ katanya. The man of God, jadi manusia Allah. Gitu, yang memiliki God morality gitu. Ah, itu. Jadi dia menjadi sama dengan manusia itu, anthropos itu tuh, ya. Ya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati dia dan mencapai kesempurnaannya sebagai gambaran dari moralitas Allah yang agung. Nah, itulah kodrat keilahiannya, ya, Roma 1 ayat 20, ya. Nih ya, kodrat keilahian dari Kristus. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatan Allah yang kekal dan keilahian Allah, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, dari karya Allah sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini siapa? Karya kepada pikiran dari karyanya. Yesus jadi pokok. Manusia Kristus Yesus jadi pokok. Jadi pelaku. Jadi perintis. Tapi, dan kemudian itu yang menyebabkan dia, dikatakan ini saudara, perhatikan ya, dia telah diberikan, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dia telah diberikannya. Yesus telah diberikan Allah kepada jemaat. Karena apa? Karena dia menjadi pokok, saudara. Nah, dia menjadi kepala. Kristus yang menjadi pikiran dari karya Allah itu. Dan saudara dan saya yang juga taat kepadanya, yang juga dikatakan di sini, kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Karena kamu adalah tubuh dari kepala itu, tubuh dari kepala dari jemaat itu, kamu juga adalah pikiran dari karyanya, yaitu yang dapat memperlihatkan keilahiannya. Makanya saya dan saudara, kalau saudara lihat diagram ini, dari memiliki benih ilahi yang lahir dari Allah, saudara dapat di dalam diri saudara nampak kodrat ilahi itu. Kalau hidup mengikuti jejaknya Kristus. Amin.
Nah, jadi jalan keselamatan seperti itu sebenarnya. Ini bagian terakhir ya. Yang hanya dapat dicapai oleh apa? Setiap orang yang akhirnya memiliki moralitasnya Allah itu. Yaitu berkodrat ilahi. Yaitu berkodrat ilahi. Sebagai gambaran kepenuhan dari Kristus. Artinya tersembunyi bersama dengan Kristus. Orang yang tidak tersembunyi bersama Kristus, nggak mungkin Kristus itu adalah hidupnya. Kata-kata ini tidak bisa diulang, tuh saudara. Kalau orang yang tidak tersembunyi bersama Kristus, tidak mungkin Kristus itu adalah hidupnya. Coba renungkan, supaya Roh Kudus bisa menolong saudara untuk lebih menghidupi itu. Ya, jadi hanya setiap orang yang akhirnya memiliki moralitas Allah, yaitu berkodrat ilahi sebagai gambaran kepenuhan Kristus, dengan kodrat keilahiannya, yaitu kodrat keilahian Kristus. Jadi tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini tadi yang kita bahas ya. Tidaklah hanya cukup memiliki pengetahuan akan kebenaran, atau mengaku beriman kepada Kristus, tetapi mengenakan hidupnya Kristus, sampai mencapai kedewasaan penuh. Apa itu? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yaitu apa pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara? Ada yang bisa jawab? Apa pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Ini nggak bisa soal Adam terakhir besok. Apa pengetahuan yang benar tentang? Ya, bahwa dia lahir seperti apa? Lahir ke dunia dalam apa? Dalam Saya jawab singkat, saudara ya. Dia menjadi manusia. dimuliakan oleh Bapa. Ya, saudara jawab kemana-mana. Padahal topiknya dia, pengetahuan yang benar tentang anak Allah adalah dia adalah Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus. Dialah Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus. Baca ayatnya ya nanti. 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Esa juga pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jangan bilang banyak jalan ke Roma. Esa pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah adalah dia adalah Adam yang akhir, yaitu manusia Kristus Yesus, yaitu roh yang menghidupkan. Karena roh yang menghidupkan inilah yang kemudian bisa menghidupkan benih ilahi. Dan dia bukan kemudian menontonnya, tetapi dia yang menjadi pelakunya. Dia mati. Kalau saudara harus disuruh mati, dia mati duluan. Kalau kemudian dia bangkit, kita bangkit bersama dia. Allah membangkitkan kita bersama dengan dia. Kan begitu. Ya kan? Ya, sampai saudara mendapat kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, itu yang menyebabkan Allah Bapa meninggikan Yesus Kristus. Ini kita akan masuk ke area-area yang luar biasa. Saudara akan bersuka cita menyambut dia datang kembali. Bapak Ibu, Efesus 1 ayat 19 sampai 21, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Jadi betapa hebat kuasa Allah Bapa, kekuatan kuasa Allah Bapa
yang dikerjakan Allah Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Saudara, kehilangan apa di situ? Semua sudah ikut, ya. Itu kenapa Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Betul, karena Allah Bapa memberikan dia kuasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Itu bukan berarti Yesus lebih tinggi dari Allah Bapa. Saudara, nanti kita bisa lihat, ya. Jadi Kisah 5 ayat 31, dialah Yesus Kristus yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas, di bumi, di bawah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara bisa bayangkan pokok keselamatan sekarang Allah meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi saudara lihat, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Allah yang membawa banyak orang untuk masuk kepada kemuliaannya. Ia yang menyempurnakan Yesus. Sekarang bisa saudara lanjutkan di sini. Dia yang meninggikan dan mengaruniakan kepada Yesus, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bawah, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi apa saudara? Bagi kemuliaan Allah Bapa, ya. Dan ini yang terakhir, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, manusia Kristus Yesus, Adam yang akhir, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan. Ini saya nggak baca semua, ya saudara, ya. Tapi mari kita lihat beberapa, ya. Jadi saudara lihat bahwa siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Yesus katakan, telah diberikan kepadaku kuasa. Saudara lihat bahwa ada penguasa yang satu-satunya, itu Allah Bapa. Ulangan 10 ayat 17 berkata, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Jadi siapa yang Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan? Allah Bapa. YH Yod W Hot W, ya. YHWH, ya. Saudara bacanya terserah bagaimana. Adonai, ya, yang maha kuasa, El Shaddai, ya. Dialah Allah yang besar, ya, El Shaddai, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu maupun menerima suap, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Jadi Tuhan segala Tuhan itu adalah, dia adalah siapa saudara? Dia adalah Allah Bapa. Tetapi Allah Bapa, penguasa satu-satunya ini, mengaruniakan kuasa kepada Yesus Kristus. Dia ditinggikan. Karena apa? Dia sudah menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi perintis perintis pengantara. Dia menjadi imam besar agung. Saudara, ya. Filipi 2 ayat 9-10 katakan, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada yang menarik, saudara. Nama di atas segala nama. Dalam Wahyu 9 ayat 16 muncul nih di pikiran saya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama. Oh, dikatakan nama di atas segala nama. Apa itu nama? Supaya dalam nama Yesus, jangan dulu ke situ, ya. Satu nama. Oh, namanya apa? Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Tapi raja dan Tuhan yang dikaruniakan atau diberikan kepadanya oleh penguasa satu-satunya. Amin. Mereka yang akan berperang melawan Allah, tetapi anak domba yang mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Setelah
setelah apa? Dikaruniakan kepadanya. Oke? Daniel 2 ayat 37, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh alam semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ya. Nah, jadi apa saudara? Allah Bapa adalah penguasa sesungguhnya. Ya. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Allah yang memanggil kita kepada kemuliaan. Allah yang menyempurnakan Yesus melewati penderitaan. Bahkan begini, Allah yang adalah sumber kasih karunia, yaitu Allah yang memanggil kamu kepada kemuliaan, yang meneguhkan, menguatkan, menopang setelah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada caranya, saudara, untuk sampai kepada kemuliaan. Ya, ada yang hafal ayatnya itu di mana? Ibu Lina yang saya tahu. Markus 16:62 ya. Ini saya lewatin saudara ya. Ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa akhirnya Kisah 7 kita baca yang ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Jadi ada kata berdiri di sebelah kanan. Bukan hanya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, tapi ada kata berdiri di sebelah kanan. Jadi ini kata-kata ini sebenarnya duduk, berdiri, kan Allah adalah roh. Di mananya tuh? Ya, ini berarti saudara ingat ya tadi saya sebut Wahyu berapa? Ada yang ingat Wahyu berapa? Yang menjelaskan ini? Lupa. Wahyu 21 ayat 23 ya. Ya. Dan kota itu penuh dengan kemuliaan, Allah menerangi dan anak domba adalah lampunya. Ini menggambarkan mengenai kemuliaan. Ya. Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk di selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya. Dia duduk. Sama masih dia duduk. Jadi saudara, hanya ada satu Allah. Dan satu Tuhan saja. Baca 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ya, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, ya. Baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Makanya Musa disebut Allah buat Firaun, kan? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa itu? Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Saudara kalau tadi hafal yang 1 Timotius 2 ayat 5 sama ini. Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya satu Allah, Allah itu Esa, dan hanya satu Tuhan, yaitu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Oke? Aduh, saya sudah ngomong terus ayat muncul nih. Saya nggak tahu kalau ada di sini nih teman ya. Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara ya. Ini ayat ini menarik loh saudara. Makanya saya tulis lengkap ya. Ini saudara perhatikan ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi Allah juru selamat kita. Dia yang merancang, autor dari keselamatan kita. Yang menghendaki supaya apa katanya saudara? Semua orang diselamatkan. Bapa tidak mau ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Ya, dan apa? Jadi bukan hanya supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Karena Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oke, ini penegasan aja lah saudara ya. Saudara lihat ya. Ini kan sering dipakai nih Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang sudah saudara bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan.
Maksudnya Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang Tuhan yang diangkat dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Karena apa? Karena kesalehannya sehingga dia menjadi perintis, dia yang menjadi perintis, dia yang menjadi pengantara, dia yang menjadi pokok keselamatan. Sehingga dia dibuat oleh Allah menjadi Tuhan, kan? Oke. Dan apa maksudnya itu, saudara? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah penguasa. Dia memiliki kuasa karena kepadanya dikaruniakan kuasa itu. Kepadanya diberikan kuasa itu. Oleh siapa? Oleh penguasa satu-satunya, yaitu Allah Bapa. Oke. Nah, makanya nih saudara, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Kelihatan sekali ya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Terus di bawah, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nah, makanya dikatakan saudara dan saya itu harusnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah yang adalah Bapanya Yesus. Ini saudara lu. Bapa dari Yesus. Dan dia adalah, Allah itu adalah Bapa kita. Ya. Jadi Allah yaitu Bapa dari Yesus Kristus, itulah Tuhan kita. Kan? Jadi saat Tuhan Yesus di bumi, ini saudara ya. Jadi di bumi, bahkan dia di bumi dan ketika sudah juga ada di surga, dia tetap memanggil Allah itu adalah Bapanya. Saudara bisa lihat. Di dalam Yohanes 10 ayat 29 katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merut mereka dari tanganku. Jadi Bapa itu lebih besar dari siapapun. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku. Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Dia diberikan kuasa. Tetapi kemudian Allah membuat segala sesuatu, baik di langit, di atas, di bumi, di bawah, tunduk kepada, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Ya. Ya, dan memanggil Yesus adalah Tuhan. Nih, saudara, bahasa. Itu karena apa? Itu karena jejaknya nih. Nah, saudara dan saya harus tersembunyi bersama dengan Kristus. Kristus yang itu harus dalam hidupnya. Maka saudara tidak akan heran kalau suatu hari nanti dikatakan kita akan memerintah, menghakimi, menjadi raja bersama dengan Kristus. Itu tidak menjadi sesuatu yang aneh gitu loh, saudara. Karena kepenuhan Allah di dalam Kristus, itu juga kamu mengalami kepenuhannya Kristus. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, ini dalam kitab Wahyu, saudara, dia katakan gini, barang siapa menang, ia dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ini di surga. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Tahun 90-an ini, saudara ya. Yohanes menerima penglihatan itu. Dan dia mendengar, melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku, kata Yesus. Sebagaimana aku pun, kata Yesus, telah menang dan duduk bersama dengan apa? Bapakku di atas tahta. Jelas ya, saudara? Jadi siapakah Allah itu? Nah, ini saudara, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kita bahas tadi kan, Yesus harus takluk kepada maut. Ya, dia bersemayam di terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat kuasa yang kekal. Nah, sekali lagi, kuasa yang kekal. Dialah penguasa satu-satunya yang kekal. Tapi dia karuniakan kuasa kepada Yesus. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi tidak ada Allah, hanya satu Allah itu. Siapakah Allah itu? Dia bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19.
Yesaya 44 ayat 6 tadi di atas ada. Akulah yang terdahulu, aku yang terkemudian. Kenapa diulang? Nah, saudara, muncul nih. Aku Alfa dan Omega. Jadi yang Alfa dan Omega itu siapa, saudara? Yang Maha Kuasa. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ya, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, akulah Alfa dan Omega, yang Maha Kuasa. Ya, saudara ya. Oke, jadi nama Allah kita itu YHWH. Ada yang baca Yahweh, Yehova, ya. Yod-He, Wo-He. Tetragramaton itu, saudara ya, Allah Bapa. Allah itu harusnya hanya Yahweh. Kalau Yahweh pasti Allah, ya. Kejadian 1 ayat 1 katakan pada mulanya Allah, Elohim. Tetapi karena banyak Allah yang muncul, maka Ulangan 6 ayat 4 katakan, dengarlah Israel, Yahweh itulah Elohimmu. Yahweh itu satu. Ya, jadi munculnya. Jadi dikasih tahu bahwa memang banyak Elohim yang lain. Tadi kita udah baca ya. Tetapi banyak Allah lain yang kemudian muncul ya. Apapun Allah itu ada di bawah otoritas dari YHWH ya. Ada di dalam ketundukan kepada Allah Bapa ya. Nah, Ulangan 10 ayat 2, sebab Tuhan Allahmu lah Allah, segala Allah. Ya, dan Tuhan Adonai, segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu maupun menerima suap. Ya. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Hanya Allah, satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi, saudara, supremasi Allah sebagai Almighty yang Maha Kuasa itu hanya dikenakan pada Allah Bapa. Ya. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau. Dialah Alfa dan Omega yang Maha Kuasa, Tuhan Allah. Dan aku mendengar dari Mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi itulah Allah Bapa yang kita kenal itu. Jadi kalaupun ada makhluk, manusia, malaikat yang disebut Allah, maka semua atribut tertinggi untuk Allah hanya diberikan atau dimiliki oleh Allah Bapa. Ya. Nah, saudara, yang menarik adalah nama Allah itu tetap sama. Ya. Tapi ada nama Yesus Kristus yang baru. Saudara kalau baca, perhatikan ini ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Sekali lagi dia sebut Allahku. Ini udah di surga ini. Dan ini udah di sebelah kanan Allah. Dia udah duduk dan dia udah berdiri. Artinya dia sekitar kemuliaannya Allah Bapa itu. Dia katakan, kujadikan soko guru. Ini ya, the pillars of my father house. Ya, soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan lagi-lagi nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru. Jadi kota Allahku, Yerusalem baru. Allah itu ada di surga. Makanya nanti kalau kita lihat tiba-tiba ada kota yang turun dari surga, ya. Di Wahyu 12 ya. Yaitu yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yesus punya nama yang baru, namaku yang baru. Jadi dia katakan apa, saudara? Ia akan kujadikan. Jadi padanya akan kutuliskan namaku yang baru, namaku, nama Yesus yang baru, nama Allah. Nah, saudara ingat ini ya, kutuliskan ini, ingat nggak? Pada dahinya dituliskan nama Allah Bapa dan nama anak domba. Itu nama yang baru. Jadi sekalipun Kristus sudah di surga, tetap menyebut Allah Bapa itu Allahku, bait suci Allahku, nama kota Allahku. Allah Bapa tetap namanya Yahweh, Allah ya. Tetapi Yesus memiliki nama baru, namanya sendiri. Ya, Bapa tidak pernah berubah nih, saudara. Yesus yang memiliki saudara? Gelar-gelar nih. Ini kan gelar-gelar karena prestasinya. Ya.
Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi dia punya nama baru yang kita juga belum tahu. Yang tahu yang nanti masuk bersama dia di dalam Yerusalem baru. Tapi dia sendiri tahu, saudara, kecuali ia sendiri. Sorry saudara, ya ini nih, ya kan saya Oke, ya udah benar, udah benar. Karena ini saudara, ini karena kita juga ada nama baru. Nah ini saudara ya. Jadi Yesus punya nama baru nih, namaku yang baru. Tertulis satu nama yang jadi tidak ada yang tahu kecuali ia sendiri. Demikian juga kepada barang siapa yang menang akan dikaruniakan nama baru. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertingkah hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wah, ini rahasiaan. Yesus nggak tahu kian nama baru, hanya dia sendiri. Terus ini juga tidak diketahui oleh siapapun, hanya yang menerimanya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya tersembunyi di dalam Kristus, punya nama baru. Bukan nama baptis. Nanti saudara, saudara dapat set yang baru ya. Supaya Allah itu menjadi semua dalam semua. Ini slide terakhir. Jadi dia yang menjadi orchestrator. Dia adalah penguasa satu-satunya. Ini saudara, kemudian tiba kesudahannya. Ini kesudahan, slide terakhir. Ya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membidasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia, Yesus Kristus, saya kasih ini karena ini ayat ini cukup, ini kalau kita tidak memberikan inisial, saudara-saudara akan bingung. Karena ia, Yesus Kristus, harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Jadi, sang penguasa itu yang membuat saudara, semua musuh diletakkan di bawah kakinya. Saudara udah dengar tadi ya, di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ya, yang di langit di bawah, yang di bumi di atas, yang di langit di atas, di bumi di bawah. Tetapi kalau dikatakan bahwa, saudara lihat, segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Allah Bapa sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Benar-benar beda ya. Tidak termasuk di dalamnya, karena dia adalah penguasa satu-satunya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia, yaitu Kristus sendiri, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Di bawah Allah Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman, kebenaran yang Engkau boleh nyatakan bagi kami yang ada dalam Zoom fellowship malam hari, supaya kami dituntun kepada kebenaran, karena kebenaran itu yang akan membawa kami diperintah oleh damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di surga, di dalam anak tunggal Putra Yesus Kristus, yang adalah penebus, yang menjadi pokok keselamatan kami, yang oleh hidupnya kami boleh memiliki keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia, supaya dapat dimuliakan bersama dia satu hari nanti, hari yang kami tunggu-tunggu. Haleluya, terpujilah Kristus. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. 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 Pokok keselamatanku. Wih, luar biasa. Amin. Kayaknya ada lagunya itu ya, Bu Esther, dari dulu. Pengharap